Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi pada Sidik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi churn pelanggan menggunakan random forest. Kalau pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sistem prediksi churn pelanggan menggunakan algoritma random forest, mulai dari proses pengolahan data hingga evaluasi model. Tujuan utama dari sistem ini adalah mendeteksi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan agar perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal. Dalam bisnis SaaS, churn atau kehilangan pelanggan merupakan masalah serius karena berdampak langsung pada pendapatan. Mempertahankan pelanggan lebih murah dibandingkan mencari pelanggan baru. Oleh karena itu dibutuhkan sistem prediksi berbasis data untuk mengidentifikasi pelanggan yang beresiko churn. Untuk dataset yang digunakan memiliki 1000 baris data, 7 kolom fitur, target status yaitu churn. Distribusi data yaitu sekitar 9.000 pelanggan aktif, 10.000 pelanggan churn. Artinya data tidak seimbang sehingga perlu strategi khusus dalam modeling. Untuk data inspection, dari hasil pengecekan tidak ada missing value pada sebagian besar kolom. Namun kolom tanggal pembatalan memiliki 9.000 nilai kosong. Hal ini wajar karena kolom tersebut hanya terisi jika pelanggan benar-benar melakukan pembatalan. Selain itu, kolom total tagihan tahunan masih berbentuk teks dan perlu dibersihkan sebelum digunakan. Data cleaning. Pada tahap ini dilakukan menghapus karakter seperti rupiah atau Rp dan tanda baca, mengubah tipe data menjadi numerik, mengisi missing value menggunakan median. Median dipilih karena lebih stabil terhadap outlier dibandingkan rata-rata. Tujuannya agar data siap diproses oleh algoritma machine learning. Feature engineering. Karena terdapat data kategorikal yaitu paket langganan, maka dilakukan one hot encoding menggunakan get dummies. Ini mengubah data kategori menjadi bentuk numerik agar dapat dipahami model. Lalu future selection, beberapa kolom dihapus, user ID tidak relevan untuk prediksi tanggal pembatalan, berpotensi data leakage, status churn, karena ini adalah target. Total fitur yang digunakan setelah proses ini adalah 5 fitur. Baru train test split, data dibagi menjadi 80% training 8.000 data, 20% testing 2.000 data. Digunakan parameter stratigraphy sama dengan Y untuk menjaga proporsi class churn dan non-churn tetap seimbang. Hal ini penting karena dataset tidak seimbang. Lalu modeling. Algoritma yang digunakan adalah random forest classifier. Alasan pemilihan tahan terhadap overfitting, cocok untuk data kompleks, stabil dalam klasifikasi, mendukung class weight. Parameter tambahan yaitu class weight balance.
digunakan untuk membantu model lebih sensitif terhadap crash churn yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, di sini ada hasil yaitu confusion metric, hasil evaluasi. Hasil evaluasi yaitu true negative yaitu 16.682, false positif 118, false negatif 59, dan true positif 141. Artinya, model ini berhasil mendeteksi sebagian besar pelanggan churn dengan cukup baik. Lalu, classification report, hasil metrik utama yaitu mempunyai akurasi sekitaran 91%. Untuk crash churn, precision 54%, recall 70,5%, F1 score 61%, dan untuk recall menjadi metrik utama karena dalam konteks bisnis lebih berbahaya jika pelanggan yang sebenarnya churn tidak terdeteksi. Model berhasil mencapai recall sebesar 70,5%. Artinya dari 200 pelanggan churn di data testing, 141 berhasil terdeteksi. Ini menunjukkan model cukup efektif untuk sistem peringatan dini. Untuk analisis bisnisnya, dengan hasil ini, sistem dapat digunakan untuk customer retention strategi, early warning system, targeting marketing, program promosi khusus. Model ini membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya sebuah asumsi. Untuk kesimpulannya, data set telah diproses dengan baik. Data imbalance ditangani dengan stratifikasi dan class weight random forest memberikan performa stabil. Akurasinya yang mencapai 91%, recall churn mencapai 70,5%, model ini layak digunakan sebagai sistem prediksi churn dalam lingkungan bisnis SaaS. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.